Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Para saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait kiat-kiat sukses belajar. Ini merupakan segmen lanjutan ataupun episode lanjutan dari kiat-kiat sukses belajar yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi ini merupakan lanjutan. Jadi kita akan melihat beberapa kiat dari Syekh Zarnuji, yaitu pengarang kitab Ta'lim supaya seseorang sukses dalam belajar. Jadi salah satu hal yang menurut beliau penting adalah, di samping sungguh-sungguh yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu seorang pelajar itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar. Beliau menyebutkan di sini, mari kita baca matan dan juga nanti penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Fala budda li talibil ilmi minal himmatil 'aliyati fil amali. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katairi yatiru bi janahihi. Jadi menurut beliau, bagi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, karena dengan cita-cita tersebutlah yang akan membawa menuntun seseorang kepada apa yang diinginkannya. Karena ada obsesi, maka seorang akan berjalan kepada obsesinya. Karena ada cita-cita, maka seseorang akan berjalan menuju cita-citanya. Kalau tidak ada cita-cita, maka seseorang tidak akan bergerak. Di sini diumpamakan seperti burung yang memiliki sayap, sehingga dia terbang dengan sayapnya. Seandainya burung tersebut tidak memiliki sayap, maka dia tidak akan terbang. Begitu juga seorang penuntut ilmu, kalau tidak punya cita-cita, itu sama dengan seperti burung yang tidak punya sayap, maka dia tidak bisa terbang. Maka oleh karena itu, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki cita-cita yang jelas dan cita-cita yang besar. Kemudian waqala Abu Thaybi rahimahullah taala, ala kadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala kadril karimil makarimu. Nah, cita-cita akan terwujud yaitu seukuran kuat obsesi kita. Kalau obsesi kita ataupun cita-cita kita besar, nah maka capaian kita juga akan besar. Kemudian juga kemuliaan akan kita capai sebesar ataupun sejauh target kita. Kita ingin mulia seukuran apa, bagaimana, maka kemuliaan itu akan kita capai sejauh target kemuliaan yang kita buat. Kemudian di sini disebutkan bahwa barang yang kecil ataupun hal yang kecil itu besar di mata orang yang cita-citanya kecil. Jadi masalah sederhana, tetapi bagi seorang yang obsesinya rendah ataupun kecil, itu menjadi hal yang besar, padahal itu masalah sederhana. Begitu juga sebaliknya, hal yang besar itu menjadi kecil di hadapan orang yang punya obsesi besar ataupun cita-cita besar. Jadi hal itu sebenarnya rumit, kompleks, susah. Tapi karena dia punya cita-cita yang besar,
maka hal itu menjadi kecil bagi dia. Nah, ini betapa dahsyatnya cita-cita. Nah, apalagi pelajar, anak muda itu harus punya cita-cita yang besar dalam dirinya. Nah, itulah yang akan membawa dia untuk terus berusaha belajar mencapainya. Kemudian dilanjutkan waraksu fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatul aliyatu. Faman kanat himmaduhu hifdha jami'a kutubi Muhammad ibn al-Hasani waqtarana bizalikal jidda wal muwadzabata fa dhahiru annahu yahfadhu aktsaraha au nisfaha. Maka di sini disebutkan ataupun ditegaskan lagi bahwa kunci dari berhasilnya sesuatu itu adalah sungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi. Nah, jadi kita berhasil itu seandainya kita punya dua hal, setidaknya dua hal, yaitu yang pertama sungguh-sungguh dan yang kedua yaitu cita-cita yang tinggi. Nah, itu kita akan mencapai sesuatu. Nah, misalkan kita ingin menjadi seorang ulama, maka kita buat cita-cita menjadi seorang ulama, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah suatu saat kita akan menjadi seorang ulama. Apalagi misalkan cita-citanya menjadi seorang pengusaha, juga demikian. Jadi dengan ada cita-cita kemudian dibarengi oleh usaha yang sungguh-sungguh, maka hal itu akan tercapai. Kemudian di sini disebutkan salah satu umpama, seandainya seseorang bercita-cita untuk menghafal semua kitab Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan ini adalah seorang ulama yang punya banyak kitab. Seandainya ada seseorang yang ingin menghafal semua kitab beliau, kemudian orang tersebut juga melakukannya dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, artinya menghafal kitab Syekh Muhammad bin Hasan ini secara sungguh-sungguh dan terus-menerus, maka dia akan menghafal semuanya ataupun sebahagiannya. Jadi itu pasti, kalau tidak dihafal semuanya berarti sebahagiannya pasti dihafal, karena tadi cita-citanya menghafal semuanya. Jadi bisa saja dia bisa menghafal semuanya ataupun sebahagiannya, itu sudah berhasil. Jadi cita-cita tadi semuanya itu menunjukkan bahwa cita-cita besar, semua kitab. Jadi jangan bercita-cita hanya menghafal satu kitab saja dari kitab Syekh Muhammad bin Hasan ini. Itu nanti akhirnya yang terhafal adalah setengah dari kitab, setengah dari satu kitab, begitu. Kemudian fa'ama idza kanat lahu himmatun aliyatun walam yakul lahu jiddun aw kana lahu jiddun walam takul lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalil. Jadi begini, seandainya kita punya cita-cita yang tinggi tetapi tidak bersungguh-sungguh, ataupun kita bersungguh-sungguh tetapi cita-cita kita tidak tinggi, tidak besar, maka di sini disebutkan kita kalau demikian itu hanya memperoleh ilmu yang sedikit. Bagaimana juga supaya memperoleh ilmu yang banyak, cita-cita tinggi, kemudian juga dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Begitu. Itu udah pasangannya, itu triknya, kiatnya supaya kita berhasil. Karena kita praktekkan seperti itu, insya Allah kita akan tercapai
pada cita-cita kita. Kemudian ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safaha. Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang luhur, ma'alil umur. Artinya perkara-perkara yang besar. Artinya perkara-perkara yang luar biasa, hal-hal yang besar. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai yaitu hal-hal yang hina. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa ketika kita bercita-cita, tentu cita-cita kita itu yang mulia harus yang besar. Jadi niat yang adapun cita-cita yang besar ini tidak ada salahnya. Yang penting jangan hanya cita-cita saja. Kalau cuma cita-cita saja tidak ada usaha itu salah. Tetapi bercita-cita tinggi kemudian juga diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Saya dulu sempat bercita-cita menjadi seorang dosen dan juga bisa mengajar di daerah. Alhamdulillah hari ini saya mencapai hal tersebut. Itu tentu melalui perjuangan yang luar biasa melelahkan, tapi saya terus untuk berupaya supaya hal itu tercapai dan alhamdulillah pada hari ini sudah tercapai. Nah, baik, jadi demikian saja pembahasan kita di segmen ini, yaitu terkait dengan pentingnya cita-cita dalam kebaikan ataupun dalam menuntut ilmu. Cita-cita inilah yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.